terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang telah membentangkan karpet merah bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk melenggang di Pilpres 2024. Meski Jokowi berdalih nanti rakyat yang memilih, benarkah tidak ada keistimewaan dari proses yang terjadi selama ini? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, bergabung juga budayawan Asfi Warman Adam. Selamat sore Pak Habib, Pak Asfi. Selamat sore, Mbak Terima Sinta. kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Habib, Pak Prabowo menyebut bahwa nggak ada salahnya soal dinasti. Bahkan dibandingkan juga dengan Prabowo Subianto yang menyatakan saya juga dinasti. Ada keluarga, ada pamannya disebutkan oleh Prabowo Subianto. Tapi bedanya kan Prabowo Subianto bukan putra presiden seperti Gibran Rakabuming Raka. Apa yang ingin disampaikan oleh Prabowo sebenarnya? Ya, saya pikir kita harus belajar berpikir konsisten ya. Kalau berpikir substansi ya substansi. Tapi kalau dicari aja apa perbedaannya ya pasti tidak akan pernah ada yang ketemu ya. Yang jelas ya, yang disebut dinasti itu adalah model peralihan kekuasaan yang terjadi di sistem monarki. Dari seorang raja diberikan kepada keturunannya, dilanjutkan oleh keturunannya. Sementara model sekarang di negara Indonesia ya dan dimanapun tidak ada dinasti karena kita ada di era rezim demokrasi di mana semua jabatan publik itu dipilih oleh rakyat. Itu kan bedanya. Jadi substansinya itu yang perlu dipahami gitu loh. Kalau Anda cari lagi perbedaan Pak Prabowo kan zaman dahulu pamannya hidup ya kan bukan anak presiden ya nggak ketemu. Oke, jadi Gerindra melihat itu, gitu loh. majunya Gibran sebagai bacawa pres melalui proses yang kita tahu selama ini menggunakan PDM Mahkamah Konstitusi bukan politik dinasti. Ya, hal yang sederhana, praktek yang banyak dan lazim terjadi di negara yang super demokrasi disebut sekalipun seperti di Amerika. Ada jurus bapaknya, jurus anaknya, ya kan namanya pun sama, senior dan junior saja. Lalu ada Kennedy Clan, ya, di mana semua jabatan-jabatannya itu adalah jabatan-jabatan yang dipilih oleh publik, gitu loh. Jadi tidak ada relevansi berbicara dinasti. Kalau kita mengacu ke undang-undang, ya, misalnya Undang-Undang 28 tahun 99, yang disebut nepotisme sebagai turunannya dinasti, ya, adalah tindakan dari seseorang aparatur negara yang secara melawan hukum menguntungkan, ya, secara melawan hukum ya, menguntungkan kerabatnya. Ini kan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pak Jokowi, yang dilakukan Mas Gibran, semuanya dalam konteks ya mengikuti apa yang dijamin oleh konstitusi kita bahwa semua orang berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Baik, tidak ada yang melanggar hukum tapi yang dikritik dan juga menjadi perhatian publik saat ini karena menggunakan Mahkamah Konstitusi dengan cara mengubah undang-undang supaya bisa memuluskan Gibran sebagai bacawa pres maju ke Pilpres. Kalau Gibran bukan presiden, apakah tetap akan memilih sebagai bacawa pres? Itu kan jadi pertanyaan. Kita juga harus mengedukasi media, pers juga harus mengedukasi publik dengan tidak melulu mengulang-ulang pertanyaan yang insinuatif. Insinuatif itu apa? Pertanyaan yang berisi tuduhan. Walaupun itu kalimat tanya, tetapi isinya adalah tuduhan. Ya. Hanya untuk menjelaskan saja, Pak Habib. Makanya saya mau menjelaskan itu. Makanya jangan dipotong. Ya. Saya ingin menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu menguji produk perundang-undangan. Produk perundang-undangan adalah sesuatu yang bersifat untuk semua atau erga omnes. Ya, jadi tidak ada istilah putusan Mahkamah Konstitusi menguntungkan seseorang atau beberapa orang. Kita ingat misalnya Hakim Konstitusi Saldi Isra. Ya, secara de facto misalnya dia diuntungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang MK yang memberikan tambahan 5 tahun masa beliau menjadi menjadi hakim konstitusi ya, dan ketika beliau menguji undang-undang yang diajukan oleh masyarakat ya, dia tetap mengadili perkara tersebut ya. Padahal dia diuntungkan, akhirnya dia menolak tidak ada dissenting opinion dan dia ikut dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak orang yang ingin membatalkan pasal tersebut. Jadi itu jelas karena dasarnya putusan MK adalah undang-undang ya, yang diuji di MK adalah undang-undang yang mengikat semua orang, bukan orang per orang. Jadi tuduhan bahwa ini sengaja dibuat
untuk memuluskan Gibran itu tuduhan yang sangat tidak beralasan. Jadi kalau orang ngerti hukum ya, orang paham hukum, tentu tidak bisa tuduhan tersebut tidak bisa diterima. Tentu kami juga ingin menjelaskan hal ini kepada publik bahwa walaupun Mahkamah Konstitusi sendiri, kalau Anda membaca putusan Mahkamah Konstitusi secara lengkap, itu semua sudah ada sebetulnya di putusan Mahkamah Konstitusi. Apa yang dituduh-tuduhkan berulang-ulang kali ya, semakin lama semakin basi ini sebetulnya sudah ada semua gitu. Jadi nggak ada persoalan hukum dan juga persoalan etika. Apa etika yang dilanggar? Etika itu adalah kalau misalnya kita merugikan orang. Ya, ini kan tidak ada yang dirugikan sama sekali, justru menguntungkan anak muda yang kemudian mempunyai perwakilan dalam kontestasi ini. Oke, saya ingin mendengar komentar dari Pak Hasfi. Ya, saya tidak akan melanjutkan persoalan kontroversi keputusan MK itu. Apa yang sudah dibicarakan di televisi, di media massa beberapa hari sudah memperlihatkan dengan jelas itu ada konflik kepentingan di sana gitu. Tetapi saya ingin mengulas aspek yang lain. Apakah dinasti ini buruk atau tidak gitu? Saya melihat bahwa apa yang terjadi belakangan ini bisa berpotensi mengarah kepada suatu dinasti yang diikuti dengan beberapa peristiwa atau kegiatan politik yang sangat buruk itu. Yang sangat buruk itu adalah ya pertama menyangkut cawe-cawe. Presiden Jokowi itu pada bulan Mei itu mengatakan akan melakukan cawe-cawe terhadap pemilihan umum. Selama cawe-cawe itu menyangkut upaya untuk melakukan pemilihan umum secara aman, damai, tertib, itu menurut saya oke. Tapi kalau cawe-cawe yang dimaksudkan itu pengerahan sumber daya untuk memenangkan satu pasang calon tertentu, nah itu yang berbahaya bagi demokrasi. Nah kita lihat bahwa itu bisa dijalankan dengan berbagai cara. Kita akan mengawasi itu. Lalu yang kedua, yang berbahaya juga sekarang ini terkait juga dengan dinasti itu adalah apa yang saya sebut dengan kultus individu. Saya melihat sudah muncul kultus individu ini terhadap Jokowi. Karena apa? Karena dalam 2 periode ini, pada periode kedua, Jokowi itu berhasil mengangkat atau memasukkan Prabowo dan Sandiaga Uno sehingga kaum oposisi itu menjadi sangat lemah dan tidak ada kritik terhadap Jokowi. Di sisi yang lain, Jokowi itu selalu tampil di media massa itu meresmikan pembangunan jalan tol dan lain-lain. Keberhasilan itu lama kelamaan itu menyebabkan kekaguman dari rakyat yang pada akhirnya merupakan pemujaan terhadap sang pemimpin. Dan itu yang terjadi ketika menurut saya Gibran di dalam koalisi yang baru ini dipilih gitu. Tidak lain menurut saya itu hasil dari kultus individu terhadap Jokowi. Tidak lain, Anda melihat ada peran Jokowi dalam ketika Gibran diumumkan menjadi bacawa pres Prabowo? Pertama, saya melihat bahwa para ketua partai itu mengatakan tegak lurus pada Jokowi. Dan yang kedua, mereka melapor kepada presiden sesudah kongres itu. Saya melihat bahwa kalau Menko ekonomi melapor tentang kegiatan atau apa yang departemen yang dia pimpin itu memang kepada presiden, atau sebaliknya, atau di lain pihak Prabowo melapor tentang aspek pertahanan itu memang kepada presiden. Tapi melaporkan perkembangan yang menyangkut Gibran kepada presiden ini dan kemudian menghasilkan satu keputusan ketika para partai itu, para anggota partai itu mencalonkan masing-masing ketuanya dan ternyata memilih Gibran, anak Presiden Jokowi, ya menurut saya ini semacam kultus individu terhadap Jokowi. Kalau tadi Pak Habib menyatakan ini tidak ada hukum yang dilanggar, tidak ada, kalau soal etika tidak ada yang dirugikan. Tanggapan Anda soal ini, Pak Hasfi? Jelaslah, karena kalau ada seseorang yang diuntungkan, tentu ya tadi Pak Habibur Rahman mengatakan tidak gitu, dan saya mengatakan iya ada keponakan dari ketua MK yang diuntungkan dari ini, bukan hanya generasi muda secara keseluruhan. Karena apa? Karena tidak semua generasi muda itu juga menduduki jabatan kepala daerah dan semacamnya gitu. Dan pada saat ini jelas
yang dimaksudkan itu adalah Gibran yang memang siap untuk atau bersedia untuk menjadi wakil presiden gitu. Jadi keputusan MK itu menguntungkan Gibran gitu, dan itu dilakukan atau diambil oleh pamannya ketua MK. Baik, Pak Habib, silakan tanggapi. Tadi juga disebutkan ini hasil mengkultuskan Saya Presiden pikir Jokowi. ya nggak ada masalah masukan dari rekan-rekan kayak Pak Aspi kita tanggapi ya. Tetapi dengan tidak ingin berdebat kusir ya. Soal undang-undang dikatakan atau produk MK yang berupa koreksi terhadap undang-undang menguntungkan orang, yang memang begitulah sifat undang-undang. Misalnya undang-undang pemilu ya. Undang-undang pemilu mengatur soal syarat capres dan cawapres. Yang bisa maju sebagai capres dan cawapres paling 14 orang saja. Ya kan? Apalagi misalnya masih ada presidential threshold. Yang bisa maju juga cuma paling sampai sekarang cuma 3 orang saja. Ya. Jadi kita ini harus terbiasa berpikir yang mana substansi, yang mana bukan gitu loh. Kalau kita nggak ketat pada melihat apa yang menjadi substansi, ya susah. Bahwa substansinya undang-undang itu mengikat semua orang. Ya, walaupun de facto mungkin saja misalnya ada orang yang bisa maju, ada orang yang tidak bisa maju. Nah kalau di situ kita berdebat susah gitu loh, nggak akan ketemu. Nah poinnya saya tangkap dari Pak Asfi ya, beliau ini adalah intelektual yang kritis, di zaman apapun selalu kritis, mengingatkan kita untuk jangan sampai terjadinya abuse of power misalnya. Kan substansinya kan itu, ya kan semangatnya Pak Asfi kan begitu, jangan sampai nanti terjadi abuse of power yang membuat pertandingan tidak fair, ya kontestasi tidak fair. Nah, kita jaga semua dan itu ada perangkatnya. Daripada kita berdebat kusir, sementara dalam premis hukum ya kan kita berbicara soal hukum, nggak boleh kita menanggalkan sama sekali prinsip-prinsip hukum. Semua perdebatan tuh harus ada ujungnya, gitu loh. Ujungnya apa? Putusan hakim, gitu loh. Makanya semua proses hukum acara itu dibikin sangat panjang, mulai permohonan, tanggapan pihak terkait, saksi kedua belah pihak, bukti kedua belah pihak, dan harus ada ujungnya, gitu loh. Jadi kita tidak berdebat kusir gitu loh. Jadi prinsipnya sudah kita dapat, kita cermati. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan intelektual kritis ini. Ini akan menjadi panduan bagi kita semua agar pemilu ini benar-benar bisa berlangsung dengan prinsip-prinsip luber dan jurdil. Baik, Pak Asfi, Presiden Jokowi juga menyatakan ada proses demokrasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Nanti juga rakyat yang akan memilih. Apakah bisa sesederhana itu? Dalam kasus ini tidak sederhana ya. Seperti saya katakan tadi, kultus individu itu sudah terbentuk sekarang. Saya berikan contoh dalam pengambilan keputusan yang memilih Gibran itu oleh para ketua partai. Tetapi bukan hanya para elit partai, tetapi juga rakyat gitu. Rakyat kenapa? Karena dalam dua periode pemilihan Jokowi, rakyat itu merasa puas gitu dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi, dan kemudian ditambah dengan upaya Jokowi memasukkan kelompok oposisi itu ke dalam kabinetnya, sehingga tidak ada kritik. Semakin kekaguman rakyat itu semakin nyata gitu, sehingga para lembaga survei mengatakan mayoritas rakyat Indonesia puas terhadap kinerja Jokowi. Dan ini saya khawatirkan nanti jangan sampai itu menjadi kultus individu, sehingga rakyat akan mendengar arahan dari Jokowi, siapa yang akan dipilih misalnya, atau gerak simbolis dari Jokowi yang mengarah kepada calon tertentu gitu. Yang Anda khawatirkan dalam demokrasi? Terakhir untuk Pak Asfi? Ya itu, kultus individu terhadap pemimpin yang sudah memang banyak jasanya itu, tapi pemimpin itu tidak selalu mempunyai pandangan yang tepat atau benar untuk masa depan Indonesia. Baik, kultus terhadap seseorang itu yang diharapkan tidak berdampak pada demokrasi. Terima kasih Pak Habib, terima kasih juga Pak Asfi sudah berbagi pandangan bersama kami. Tanggapi sedikit bisa nggak? Singkat saja, karena waktu sangat sempit. Ya, jadi berbeda antara kultus individu dengan kepuasan rakyat. Masa rakyat nggak boleh puas dengan kinerja pemerintahannya kalau memang beliau aparatur pemerintah bekerja dengan baik. Dan yang paling penting kan di mana perangkat-perangkat demokrasi tetap berjalan, kebebasan bicara tetap dijamin, kebebasan berekspresi tetap dijamin, Yang diingatkan tadi adalah orang puas, nggak ada yang salah orang yang puas dengan kinerja pemerintah, itu bukan persoalan kultus individu gitu. Oke, yang diingatkan oleh Pak Asfi tadi adalah soal nanti dampaknya pada demokrasi. Terima kasih Pak Asfi, yang disampaikan tentu akan kita camkan.
Baik, terima kasih Pak Habib, terima kasih juga Pak Hasbi sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini.